Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatillah yang dirahmati Allah, dimanapun saat ini Anda berada, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kasih, maha sayang. Allah adalah Raja, yang Raja selain dari Allah adalah buta. Allah maha kaya, yang kaya selain dari Allah adalah miskin. Allah maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan meninggal dunia. Yang dengan izin Allah lah kami bermohon ridho Allah. Dengan izin Allah lah pada kesempatan kali ini kami membuat konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat fillah dimanapun saat ini Anda berada. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat fillah dimanapun saat ini Anda berada, di awal konten ini kami akan menyapa dengan ucapan apa kabar? Apa kabar para YouTuber amanah, dan apa kabar para YouTuber yang tidak amanah? Kenapa kami awali dengan ucapan apa kabar? Yang pertama, apa kabar YouTuber amanah? Apakah Anda masih sedih pada saat ini? Dan apa kabar YouTuber yang tidak amanah? Apakah Anda telah sukses dengan penipuan Anda? Apakah Anda bahagia dengan subscriber Anda yang dari hasil menipu tersebut? Karena beberapa hari ini saya ikut gabung di sebuah grup di Facebook yang isinya untuk mempromokan daripada channel saya, dan itu saya anggap bagian daripada ikhtiar. Akan tetapi di hari kedua ada kurang lebih 20 akun yang unsub dari channel saya, dan hari ini satu akun yang unsub. Mereka menawarkan dengan menulis seperti ini: lagi butuh 20 subscriber atau 30 subscriber, atau bahkan ada yang tulis postingan butuh 1000 subscriber. Tulis link Anda di komentar, maka kami akan sub ke channel Anda
Namun ada sebagian daripada sahabat kita yang setelah kita sub, dia unsub di channel kita. Dan secara pribadi saya tidak tahu bagaimana cara mengetahui orang yang unsub dari channel kita. Ya mungkin saja mereka tidak suka dengan konten kita, ataupun memang bisa jadi mereka unsub dengan tujuan follower mereka, subscriber mereka bertambah, namun mereka tidak sub channel yang lain. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun memang mereka menipu, artinya unsub channel kita, tapi kita tetap subscriber, menjadi subscriber mereka, dan mereka ini menipu, ketahuilah para youtuber atau mereka yang menipu, mencari subscriber dengan cara menipu, ketahuilah, apalagi kalaupun memang mereka muslim, artinya mereka telah khilaf, keliru dalam mencari subscriber, tapi tidak dijalankan dengan cara yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang menipu bukan bagian daripada umatku, kata Nabi. Tentunya sangat disayangkan karena sebuah channel kita menipu saudara muslim kita yang lain, tapi kita tidak tergolong daripada umat baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amanahlah, jadi youtuber yang amanahlah, awali niatkan di hati kita. Dan ketahuilah saudaraku, para youtuber yang tidak amanah, yang mencari subscriber dengan cara menipu, Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Tentunya kita sebagai seorang muslim mengimani bahwa di kiri kanan kita ada malaikat raqib dan atid. Kebaikan yang kalian lakukan tentunya akan dijadikan amal kebaikan, amal pahala. Tapi penipuan, keburukan, dosa yang kalian lakukan tentunya akan dicatat sebagai amal keburukan, dan itu merupakan suatu dosa. Apakah kita mau demi berkembangnya channel kita gapai dengan cara yang tidak baik? Demi berkembangnya channel kita tempuh cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Dan ketahuilah sahabatku, para youtuber yang pernah unsub, menipu teman kita yang lain, teman kita subscribe ke kita tapi kita unsub ke mereka. Ingat, andaikan suatu saat channel Anda menjadi besar, banyak subscribernya ribuan, ratusan ribu, dan mendapat keuntungan dari konten-konten yang Anda publish, yang Anda update atau Anda upload di channel Anda. Karena awalnya Anda membangun channel Anda dengan cara penipuan, dan itu adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, maka hasil yang Anda terima, na'udzubillah, itu tidak berkah. Dan hasil yang tidak berkah tersebut akan dinikmati oleh Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda. Bagaimana mungkin seorang suami memberikan istri nafkah yang tidak berkah, seorang bapak memberikan
nafkah yang tidak baik buat anak-anaknya, atau seorang anak memberikan uang dari hasil yang tidak benar kepada kedua orang tua. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Artinya ketika awal Anda membangun YouTube Anda, channel Anda dengan cara penipuan, sampai ke akhir tidak ada keberkahan yang Anda dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Artinya tidak jadi amal ibadah, bukan suatu kebaikan apa yang diberikan kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua dari hasil penipuan. Karena awalnya Anda membangun channel Anda itu dari menipu teman-teman yang lain. Dan juga saudaraku, tidak selesai. Oke. Mungkin ketika di dunia Anda bisa berleha-leha, Anda merasa tidak bersalah, akan tetapi perbuatan kita itu, perbuatan Anda itu, bagi yang pernah ansab dengan tujuan menipu ketika membangun channel Anda, itu tidak lepas dari pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ingat, pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nafkah yang Anda hasilkan, Anda berikan kepada anak Anda, kepada orang tua Anda, kepada mertua Anda, kepada istri Anda, harta yang Anda kumpulkan begitu banyak dari hasil Anda menjadi seorang YouTuber, itu tidak berguna lagi ketika di hari pertanggungjawaban nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi hari itu tidak ada gunanya lagi harta, anak, semuanya tidak ada gunanya lagi, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, tidak ada keinginan untuk menipu orang lain. Itulah orang-orang yang selamat di sana di akhirat kelak. Dan ketika Anda menipu orang lain, naudzubillah, sahabat-sahabatku, oke, subscribe kembali orang-orang yang pernah Anda ansab. Lebih baik Anda memperbaiki sekarang dari sebelum Anda dihisab. Dan sadarilah sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, wabil khusus sahabat-sahabat yang pernah melakukan penipuan, mencari subscriber. Ingatlah, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingatlah itu ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amal kebaikan, berbuat baik walaupun kecil kebaikan yang kita lakukan itu, maka kita akan menerima atau melihat hasil daripada perbuatan baik kita itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pun sebaliknya, barang siapa yang pernah berbuat jahat, melakukan dosa, sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka kita akan melihat atau menerima balasan daripada perbuatan dosa tersebut, walaupun dosa tersebut ya kecil. Karena semua apapun yang kita lakukan, semuanya ada pertanggungjawabannya, ada balasannya. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Pun sebaliknya, kalau kita melakukan kejelekan, kejahatan, penipuan, kita akan menerima balasannya. Naudzubillah. Oke, mungkin dari channel yang Anda bangun, Anda menghasilkan uang ya 10 juta, 15 juta, 20 juta, 100 juta. Tapi bisa saja suatu saat karena uang tersebut tidak berkah, 100 juta yang kita terima karena uang tersebut tidak berkah, karena kita dapatkan dari menipu teman-teman yang lain. 100 juta yang kita dapatkan bisa saja suatu saat kita mungkin
sakit, mendapatkan musibah, istri kita sakit, orang tua kita sakit, atau mungkin anak-anak kita sakit. Dan setelah kita hitung-hitung, untuk berobat bukan 100 juta, bisa saja 200 juta, menghabiskan uang 300 juta. Tidak ada keberkahan kan? Itu di dunia. Bagaimana di akhirat kelak? Allah Allah. Oke, sadarlah. Dan pesan saya kepada YouTuber-YouTuber lainnya yang pemula, yang masih sampai saat ini masih membangun channelnya, tampilkanlah konten-konten yang baik, yang mendidik, yang mungkin walaupun sedikit menyampaikan pesan moral di dalamnya. Dan juga carilah subscriber dengan cara yang baik, jangan dengan cara menipu. Jadilah YouTuber yang amanah, jangan YouTuber yang khianat. Dan bagi teman-temanku, sahabatku yang mungkin pernah ditipu oleh mereka-mereka yang tidak amanah, jangan marah, jangan sedih. Ingatlah, anggap itu sebuah ujian yang untuk mengingatkan kita. Jangan pernah kecewa dengan apapun yang terjadi, saudara-saudaraku. Dan harapan kami, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat baik, tetaplah berhusnuzon kepada Allah. Karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan yang sama dari orang tersebut. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat hasil daripada kebaikan kita itu. Bisa saja orang lain yang membalas, si A, si B, si C. Artinya jangan pernah karena kita ditipu lalu kita marah dan menipu orang lain. Jangan. Apa bedanya kita dengan mereka? Tetaplah jadi YouTuber yang amanah. Karena kebaikan yang sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat baik, bukan urusan kita dengan orang yang kita berikan pertolongan, pernah kita berbuat baik kepada orang tersebut. Tapi kebaikan yang kita lakukan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan kita, bukannya manusia. Dengan jalan apapun Allah akan menggantikan daripada sesuatu yang membuat kita kecewa dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Yakinlah, tetap jalani segala sesuatunya, wabil khusus tetaplah membuat konten-konten yang diawali dengan niat lillahi ta'ala. Karena ketika kita membuat konten yang baik, ya mungkin konten tersebut bisa memberikan kesadaran bagi orang lain. Dan ketika kita telah meninggal dunia dan konten tersebut masih ada, konten yang baik tersebut masih ada, Masya Allah, tetap mengalir kepada kita kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Umpama begini, kita bikin konten dan karena konten tersebut orang jadi sadar, orang mendapatkan hidayah, dan orang tersebut terus berbuat baik karena konten yang kita sampaikan. Masya Allah, pahala orang tersebut terus mengalir kepada kita, pahala dari apa yang ia kerjakan tanpa mengurangi pahala daripada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Tetap menjadi orang baik, jangan menunggu, jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan ragukan dirimu bahwa engkau tidak mampu berbuat baik, tapi mulailah dari sekarang. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, maka kebaikan pula yang akan kalian dapatkan. Hal jaza al-ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan selain daripada kebaikan itu sendiri. Artinya setiap kebaikan yang kita taburkan, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka kita juga akan menerima kebaikan atau balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Sahabatku fillah, dimanapun saat ini Anda berada, tetap menjadi YouTuber amanah, jangan menjadi YouTuber yang khianat. Dan harapan kami, jadilah YouTuber yang menampilkan konten-konten yang baik, yang nasihat, ataupun mungkin kita membuat konten-konten yang mungkin makan bersama dan lain sebagainya, tapi sisipkan pesan moral. Umpama kita bikin konten
tentang makan. Sampaikan pesan di situ. Para mama guys, tentunya sebagai muslim kita sebelum menikmati jamuan ini jangan lupa baca bismillah dan berdoa. Karena apa yang kita makan ini tentunya kita berharap berkah dan menjadi yang baik untuk tubuh kita. Artinya di awal seperti itu. Itu ada pesan moralnya. Walaupun kita bikin konten tentang makan-makan dan tentang jalan-jalan atau bermain musik, tapi tetap ada pesan di dalamnya. Ada sedikit ilmu yang kita bagikan. Insyaallah bermanfaat daripada konten yang kita buat tersebut, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal ibadah bagi kita semua. Dan ingatlah, saudara-saudaraku, sahabatillah dimanapun saat ini Anda berada, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami pribadi mohon maaf andaikan apa yang kami sampaikan ini tidak tepat, atau mungkin ada yang merasa tersindir. Ketika ada yang merasa tersindir itu baik, artinya nasihat itu sampai, dan ketika nasihat itu sampai, apakah kita mau berubah atau tidak, itu kembali kepada Anda. Jemputlah hidayah, jangan kalian tolak hidayah tersebut. Dan kalaupun memang ada yang salah, itu pribadi kami karena kekurangan ilmu pengetahuan kami dan pengalaman kami secara pribadi. Tetaplah jadi orang yang baik dalam keadaan apapun dan dimanapun Anda berada. Demikian yang dapat kami sampaikan, pada kesempatan kali ini. Kalaupun memang Anda pernah merasakan ditipu dan video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan, dengan harapan ketika kita membagikan video ini dapat memberikan atau mengingatkan sahabat-sahabat kita yang lain agar tetap menjadi YouTuber yang amanah, tidak khianat, dan menjadi YouTuber yang baik. Demikian sahabatku, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua, yang dengan kebaikan tersebut mudah-mudahan akan menjadi amal ibadah yang suatu saat insyaallah mudah-mudahan dengan izin Allah dapat mengantarkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran ala husni tilawatikum. Jazakumullah khairan katsiran, khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat.